Oke, teman-teman, setelah kalian memahami bagaimana kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah, dan kalian juga sudah tahu nih, sekarang pemerintah pusat itu siapa, pemerintah daerah itu apa saja, ya. Jadi ketika berbicara pemerintah daerah itu otomatis bukan hanya provinsi saja, tapi juga ada pemerintah kota dan ada pemerintah kabupaten. Begitu. Itu adalah pemerintah daerah, gitu ya, teman-teman. Kalau pemerintah pusat cuma satu, ya, yang dipegang oleh presiden. Nah, sekarang kita berlanjut ya kepada kalau tadi kedudukan pemerintah pusat, sekarang kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Oke, kalau tadi pemerintahnya pusat, sekarang pemerintah daerah. Nah, di sini ada konsep nih yang saya kotakin ya, yang saya bikin kotak di sini. Ada pemerintahan daerah. Ketika berbicara pemerintahan daerah, ya, pemerintahan ya, bukan pemerintah. Ada akhiran an-nya. Pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah ditambah ya DPRD. Gitu. Sekali lagi, pemerintahan daerah itu unsurnya itu ada dua, ada pemerintah daerah plus DPRD. Pemerintah daerah itu siapa saja sih unsurnya? Di tingkat provinsi, ya, di tingkat provinsi ada gubernur dan wakil gubernur. Itu pemerintah daerah provinsi. Oke. Di tingkat kota ada wali kota dan wakil wali kota. Oke, itu pemerintah daerah tingkat kota. Selanjutnya, ada pemerintah daerah tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Ya, oke. Nah, selanjutnya DPRD pun ada jenjang, ada apa ya? Ada hierarkinya. Ada DPRD tingkat provinsi, ya, yang tinggal atau mengurusi urusan provinsi. Ada DPRD tingkat kota yang mengurusi urusan kota dan DPRD tingkat kabupaten. Yang tentunya urusannya kabupaten, tidak untuk ngurusin urusan pemerintahan di kota, begitu. Nah, jadi kalau berbicara pemerintah daerah saja, itu jika berbicara pemerintah daerah provinsi saja, maka yang otomatis orang yang berwenangnya itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Tapi jika berbicara pemerintahan daerah provinsi, maka unsurnya siapa saja? Unsurnya itu adalah gubernur, wakil gubernur, plus DPRD provinsi. Itu pemerintahan daerah provinsi. Jika berbicara pemerintahan daerah kota, maka unsurnya siapa saja? Wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kota. Begitupun di tingkat kabupaten. Begitu teman-teman. Ya, itu kedudukan ya, kedudukan di pemerintahan daerah. Begitu ya. Kalau tadi kedudukan pemerintah pusat itu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan siapa? Para menteri ya, tentunya nanti dibantu oleh DPR RI ya, yang berada di pemerintah pusat. Nah, kemudian sekarang perannya itu apa sih? Perannya itu, peran pemerintah daerah itu tentunya berdasarkan apa ya? Berdasarkan hal yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke. Nah, ada beberapa perannya. Kalau yang berwarna hijau di sini itu disebut sebagai sentralisasi. Sentralisasi itu adalah pemusatan. Oke. Apa saja yang dipusatkan? Yang tadi. Nah, yang 6 ini. Ada agama, pertahanan, keamanan, politik luar negeri, hukum, dan moneter, serta fiskal. Ini adalah sentralisasi itu yang ini. Oke, urusan pemerintah pusat. Ini yang disentralisasikan. Oke, itu namanya sentralisasi. Urusan yang berada di pemerintah pusat. Tidak untuk dipegang oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, nah ada yang berwarna biru yang disebut sebagai desentralisasi yang sudah dibahas tadi. Oke, ada yang berwarna orange di sini, ada yang disebut sebagai dekonsentrasi sudah dibahas juga tadi. Contohnya sudah juga dibahas tadi. Desentralisasi sudah dibahas juga, contohnya sudah. Dan terakhir ada yang disebut sebagai tugas pembantuan atau madebewin. Oke, maksudnya tugas pembantuan itu apa sih? Jadi, tugas pembantuan itu adalah misalkan begini teman-teman, pemerintah pusat itu punya suatu project, punya suatu proker lah intinya, yang kita tahu lah kalau anak-anak OSIS, anak-anak organisasi pasti tahu tuh apa yang namanya proker, program kerja.
Misalkan pemerintah pusat tuh punya proker, ya, punya program kerja. Nah, untuk proses perealisasinya, ya, pemerintah pusat itu bisa meminta tolong atau menyampaikan, memberikan tugas pembantuan kepada daerah. Contohnya apa? PON. Contohnya itu adalah PON, Pekan Olahraga Nasional. Ini sebenarnya program pemerintah pusat, begitu. Tapi pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, gitu. Adapun biaya-biayanya nanti dibantu oleh pemerintah pusat, tapi nanti keuntungannya itu diberikan kepada pemerintah daerah. Itu adalah salah satu fungsi pemberdayaan, ya. Fungsi pemberdayaan. Contohnya, dulu di Jawa Barat ada PON. Kemudian kemarin di Papua ada PON juga ya, dan seterusnya. Ya, itu contoh tugas pembantuan. Oke. Nah, di sini saya memberikan suatu gambaran ya, pemerintah pusat itu presiden memiliki apa ya? Wewenang untuk melantik gubernur ya. Gubernur itu dilantik oleh presiden, maka gubernur itu bertanggung jawab terhadap presiden yaitu di daerah. Gubernur itu di daerah tingkat provinsi. Oke. Nah, punya tanggung jawab terhadap presiden, gubernur itu ya. Presiden punya bawahannya itu gubernur. Nah, gubernur juga kemudian melantik wali kota dan bupati ya, yang ada di daerah kota atau kabupaten, dan bupati atau wali kota itu tanggung jawabnya sama gubernur gitu loh. Nanti yang melantik itu adalah gubernur. Kalau gubernur dilantiknya oleh presiden gitu. Kalau presiden dilantiknya sama siapa? Oleh rakyat yang diwakili kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR begitu ya. Itu kedudukan dan peran pemerintah daerah di dalam otonomi daerah, teman-teman.